Bab 2891 menuju jurang. Yaner, Chu Chen merasa terkejut sekaligus gembira. Yang lebih mengejutkannya adalah munculnya bulan yang terang dan ilusi di belakang Song Yan, simbol dari tubuh roh bulan. Iblis bulan meraung kesal, mustahil, seharusnya dia. Song Yan menarik busur gioknya, dan kekuatan cahaya bulan mengembun menjadi anak panah di tali busur. Chu Chen, tangkap. Dia tiba-tiba mengubah arah dan menembakkan panah ke arah Chu Chen. Saat anak panah menembus tubuhnya, Chu Chen merasakan aliran energi dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. 3 bintang kelahiran melesat keluar tanpa terkendali, membentuk formasi segitiga di atas kepala. Lebih ajaib lagi, pola yang menyerupai fase bulan mulai muncul di permukaannya. Resonansi bintang bulan lagi, suara iblis bulan dipenuhi rasa takut. Hentikan mereka. Naga iblis itu meraung dan menyerang, tetapi sudah terlambat. Chu Chen dan Song Yan mengangkat tangan mereka secara bersamaan, dan cahaya bintang serta cahaya bulan saling berjalin di udara, berubah menjadi jaring besar yang untuk sementara menjebak naga iblis itu. Ayo pergi. Song Yan mendarat di samping Chu Chen dan meraih tangannya. Guru lembah mengatakan dia tahu di mana letak pecahan poros surgawi. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kedalaman lembah dewa pengobatan. Di belakang mereka terdengar raungan histeris iblis bulan. Lari, begitu aku menguasai sepenuhnya naga banjir iblis, kematian kalian akan segera tiba. Di area terlarang lembah dewa pengobatan, di dalam sebuah ruangan batu kuno, sang penguasa sejati lembah dewa pengobatan duduk bersila di atas futon, wajahnya pucat pasi. Melihat keduanya masuk, dia tersenyum getir. Aku lengah dan disergap oleh pengkhianat itu, hampir menyebabkan malapetaka. Chu Chen menatapnya dengan waspada. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau adalah master lembah yang sebenarnya? Pria tua itu menghela napas dan mengeluarkan sebuah tablet giok biru dari jubahnya. Ini adalah token dewa pengobatan, yang hanya dapat diaktifkan oleh para master lembah yang berurutan. Tablet giok itu bersinar dengan cahaya biru lembut di tangannya, menyebabkan tanaman obat di ruangan itu bergoyang dan mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Song Yan mengangguk, memang benar. Saat aku di penjara, guru lembah secara diam-diam menginstruksikanku cara untuk mematahkan pembatasan itu. Chu Chen kemudian menurunkan kewaspadaannya dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Senior, di manakah tepatnya pecahan-pecahan dari instrumen poros surgawi itu?" Ekspresi penguasa lembah tampak serius. 3 tempat. Yang pertama di dahi naga iblis, yang kedua di reruntuhan paviliun bintang, dan yang ketiga. Dia menatap Song Yan, di bagian terdalam jurang. "Apa?" seru Chu Chen dan Song Yan bersamaan. Sang guru lembah melanjutkan, "Dahulu, ketika Peri Yuehua dan Xing Xuanzi bergabung untuk menyegel naga iblis, mereka menggunakan instrumen poros surgawi sebagai inti dari susunan tersebut. Kemudian, selama pertempuran besar, artefak magis itu hancur, dan fragmen terbesarnya jatuh ke jurang bersama dengan tubuh roh Yuehua generasi pertama." Chu Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi itu sebabnya iblis bulan ingin membuka jurang maut. Dia tidak hanya ingin melepaskan naga banjir iblis, tetapi juga ingin mengumpulkan pecahan poros surgawi. Bagus. Sang guru lembah mengangguk. Yang lebih merepotkan lagi adalah, dia menatap Song Yan. Kunci kemampuan iblis bulan untuk meniru orang lain terletak pada kristal merah darah itu. Dan bahan inti kristal itu adalah darah jantung dari tubuh roh bulan pertama. Song Yan berkata dengan ragu, itulah sebabnya dia bisa meniru dengan sempurna para master dari berbagai aliran. Waktu hampir habis.
Sang guru lembah mengeluarkan gulungan peta. Ini adalah peta lorong rahasia alam mistik Taiyin. Kau harus menemukan pecahan itu sebelum iblis bulan, jika tidak. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seluruh lembah dewa obat tiba-tiba bergetar hebat. Dari kejauhan terdengar raungan naga iblis dan tawa angkuh iblis bulan, ketemu kau. Susunan pertahanan lembah dewa pengobatan berderak di bawah serangan naga iblis. Chu Chen melihat melalui jendela ruang batu dan melihat iblis bulan berdiri di atas kepala naga iblis. Kristal merah darah di tangannya memancarkan cahaya yang menyeramkan. Sudah terlambat. Sang guru lembah memaksakan diri untuk berdiri dan mengeluarkan kunci giok dari sakunya. Ambil ini dan langsung pergi ke jurang 10.000 zang melalui lorong rahasia lembah dewa obat. Song Yan mengambil kunci itu, tetapi kemudian melihat tuan lembah tiba-tiba batuk hebat. Darah hitam merembes dari sela-sela jarinya. Dia dengan cepat menopang lelaki tua itu. Tuan lembah, Anda. Aku telah diracuni oleh racun pemakan jantung 9 neter milik orang itu. Aku tidak akan hidup melewati hari ini. Sang penguasa lembah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Ingat, setelah memasuki jurang maut, langsung pergi ke istana bunga bulan. Peninggalan tubuh roh bunga bulan pertama ada di sana. Raungan memekakkan telinga lainnya meletus, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di formasi pelindung gunung. Ekspresi penguasa lembah berubah drastis. Cepat, ayo pergi, jika kita menunda lebih lama lagi, akan terlambat. Dia mendorong sebuah kompartemen tersembunyi di dinding ruangan batu, memperlihatkan sebuah alat teleportasi mini. Ini adalah upaya terakhir lembah dewa pengobatan untuk bertahan hidup. Alat ini hanya dapat memindahkan 2 orang. Tepat ketika Chu Chen hendak memasuki susunan teleportasi, dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada guru lembah, "Senior, hati-hati." Sang penguasa lembah tersenyum lalu memperingatkan, jurang 10.000 zang tidak lagi seperti dulu. Lalu dia menatap Song Yan dan berkata, "Kamu akan mengerti ketika sampai di sana." Saat susunan teleportasi menyala, naga iblis akhirnya menerobos formasi besar itu. Di tengah raungan dahsyat iblis bulan, penguasa lembah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan sebuah tablet giok. Ledakan yang memekakkan telinga menyelimuti seluruh ruangan batu itu. Hal terakhir yang dilihat Chu Chen adalah tatapan tegas dari guru lembah dan kobaran api yang memenuhi langit. Setelah berputar-putar hingga membuat pusing, Chu Chen dan Song Yan mendapati diri mereka berada di lembah yang tandus. Tidak ada yang tumbuh di sana. Tanahnya dipenuhi retakan, dan langit berwarna merah gelap yang aneh. Apakah ini jurang maut? Chu Chen melihat sekeliling dengan waspada. Bertentangan dengan dugaannya, tidak ada fluktuasi energi spiritual di sini. Sebaliknya, tempat ini dipenuhi dengan keheningan yang mencekik. Song Yan tiba-tiba memegang dadanya, dan tanda bulan sabit di antara alisnya menyala tak terkendali. "Chu Chen, aku merasakan sesuatu memanggilku." Dia menunjuk ke puncak gunung yang jauh dan samar-samar terlihat di sana. Keduanya melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, dan semakin dekat mereka ke gunung, semakin rapat retakan di tanah. Lebih mengerikan lagi, gumpalan kabut hitam sesekali merembes dari retakan-retakan itu, menggeliat seolah-olah hidup. "Awas!" Chu Chen tiba-tiba meraih Song Yan. Tanah di depannya tiba-tiba runtuh, memperlihatkan jurang tanpa dasar. Di dasar jurang, terlihat samar-samar kerangka yang tak terhitung jumlahnya, beberapa berbentuk manusia, yang lain berupa berbagai macam binatang aneh. Wajah Song Yan memucat, "Ini semua makhluk-makhluk yang dimangsa itu," kata Chu Chen dengan suara berat. "Sepertinya jurang 10.000 zang telah lama dirusak oleh iblis-iblis dari luar angkasa."
Setelah melewati lubang raksasa itu, keduanya akhirnya tiba di kaki gunung. Di sana berdiri sebuah istana yang bobrok, 3 karakter, Istana Yuehua, pada plakatnya buram dan tidak terbaca. Yang lebih mengerikan lagi adalah kenyataan bahwa dinding istana ditutupi oleh tanaman rambat hitam yang berdenyut secara ritmis seperti pembuluh darah. Ada yang tidak beres. Chu Chen menghentikan Song Yan yang hendak melangkah maju, dan berkata dengan ekspresi serius, "Energi macam apa yang diserap oleh tanaman merambat ini?" Song Yan memusatkan inderanya dan tiba-tiba berseru, "Mereka menyerap energi spiritual langit dan bumi, seluruh gunung itu adalah jebakan predator raksasa." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Sulur-sulur hitam itu, seolah hidup, melilit ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang mencengangkan. Chu Chentian mengayunkan pedangnya secara horizontal, memutus beberapa sulur, tetapi darah hitam berbau busuk menyembur dari luka tersebut, mengikis lubang-lubang dalam di tanah. Bab 2892 Kristal Jahat Ekstraterestrial Beracun. Chu Chen menarik Song Yan dengan cepat. Sulur-sulur itu berkumpul semakin banyak, dan dalam sekejap mata, mereka membentuk jaring besar yang menutupi langit. Song Yan tiba-tiba melepaskan diri dari tangan Chu Chen. "Biarkan aku yang melakukannya." Tanda bulan sabit di antara alisnya bersinar terang, dan cahaya bulan yang murni berubah menjadi bilah-bilah cahaya tak terhitung yang menebas tanaman rambat. Tanaman rambat yang terkena bilah-bilah itu mengeluarkan jeritan melengking dan dengan cepat layu serta rontok. Efisien. Semangat Chu Chen bangkit. Namun sebelum ia sempat bersukacita, seluruh gunung tiba-tiba menjadi hidup. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan sulur-sulur yang lebih tebal tumbuh dari tanah, masing-masing memancarkan aura jahat yang mencekik. Berlari, Chu Chen menggendong Song Yan yang kelelahan dan berbalik untuk melarikan diri. Di belakangnya terdengar deru dahsyat gunung yang runtuh. Menoleh ke belakang, ia melihat gunung tempat istana bunga bulan berada perlahan-lahan menjulang. Itu bukanlah gunung sama sekali, melainkan monster dengan ukuran yang tak terbayangkan. "Apa ini?" Suara Song Yan bergetar. Monster itu menyerupai gurita, tetapi memiliki ratusan tentakel seperti sulur, masing-masing ditutupi dengan pengisap, dengan rakus melahap sisa cahaya bulan di udara. Chu Chen tiba-tiba teringat sesuatu, ini sepertinya sejenis iblis luar angkasa. Pemimpin lembah dewa obat benar, jurang 10.000 zang telah lama terkontaminasi. Monster itu melihat mereka, dan tentakel setebal 100 kaki menyapu ke arah mereka. Chu Chen melepaskan kekuatan ilahi penuhnya, dan ketiga bintang kelahirannya menyatu menjadi satu di atas kepalanya. Jatuhnya bintang, cahaya bintang yang menyilaukan bertabrakan dengan tentakel, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Sebagian tentakel terlepas, tetapi lebih banyak tentakel mendekat dari segala arah. Chu Chen, Song Yan tiba-tiba meraih tangannya. "Aku punya ide." Dia menunjuk ke cahaya perak samar yang terlihat di atas kepala monster itu. Ada reaksi terhadap kekuatan cahaya bulan di sana. Kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh roh cahaya bulan pertama. Chu Chen langsung mengerti maksudnya. "Kamu ingin kirim aku ke sana?" Mata Song Yan berkilat penuh tekad. Hanya roh bunga bulan yang bisa mendekat. Situasinya kritis, dan Chu Chen tahu ini satu-satunya jalan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencurahkan seluruh kekuatan bintangnya ke pedang surgawi. "Apakah kau siap?" Song Yan mengangguk. Kekuatan cahaya bulan mengalir di sekelilingnya. Chu Chen meraung, dan pedang surgawi berubah menjadi pelangi yang menyilaukan, dengan kuat merobek jalan melalui kepungan tentakel. Berjalan, Song Yan melompat ke udara, menggunakan bahu Chu Chen sebagai tumpuan,
dan melesat ke arah kepala monster itu seperti anak panah. Beberapa tentakel segera berbalik untuk mengejar, tetapi untuk sementara terhalang oleh perisai kekuatan bintang Chu Chen. Bertahanlah sedikit lebih lama. Darah menetes dari bibir Chu Chen, kekuatan ilahinya hampir habis. Tepat ketika Song Yan hendak mencapai titik cahaya perak itu, sebuah tentakel tersembunyi tiba-tiba menyerang dari samping, menamparkan punggungnya dengan keras. Yaner, mata Chu Chen merah padam. Song Yan memuntahkan seteguk darah, tetapi menggunakan kekuatan itu untuk melaju lebih cepat menuju targetnya. Tangannya akhirnya menyentuh cahaya perak itu. Liontin giok berbentuk bulan sabit yang tertanam di kepala monster itu. Dalam sekejap, dunia berubah warna. Berpusat pada liontin giok, kekuatan cahaya bulan murni menyebar seperti riak. Kemanapun cahaya itu lewat, tentakel hitam itu meleleh, dan monster itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Song Yan diselimuti cahaya yang sangat terang. Seluruh tubuhnya melayang di udara. Liontin giok itu beresonansi dengan tanda bulan sabit di antara alisnya, dan sebuah kenangan yang telah lama terlupakan membanjiri pikirannya. 3000 tahun yang lalu, Tetua Agung Sekte Abadi Xuan Yue secara diam-diam membuat perjanjian dengan iblis dari alam lain dalam upaya meraih keabadian. Dia berinisiatif memberikan darah jantung yang ditinggalkan oleh roh bunga bulan pertama kepada iblis luar angkasa itu. Namun, konspirasi ini terbongkar oleh roh bulan dari generasi itu, yang mengorbankan dirinya untuk menutup jurang maut sekali lagi. Jadi begitu, Song Yan berlinang air mata. Ia akhirnya mengerti bahwa roh bulan di dalam dirinya bukanlah suatu kebetulan, melainkan harapan terakhir yang ditinggalkan oleh peri bulan. Saat cahaya memudar, Song Yan perlahan mendarat. Monster raksasa itu telah berubah menjadi abu, hanya menyisakan liontin giok kuno yang melayang di udara. Chu Chen terhuyung-huyung mendekat dan memeluknya erat-erat. "Apakah kamu baik-baik saja?" Song Yan menggelengkan kepalanya dan menyerahkan liontin giok itu kepada Chu Chen. Ini adalah pecahan dari instrumen poros surgawi. Chu Chen mengambil liontin giok itu dan hendak mengatakan sesuatu ketika Song Yan menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Kita harus segera pergi, iblis bulan bisa saja menyusul kapan saja." Chu Chen melihat ke arah yang ditunjuknya, dan melihat bahwa langit di atas jurang 10.000 zang runtuh, memperlihatkan kehampaan yang terdistorsi di baliknya. Jelas, kematian iblis-iblis luar angkasa telah menyebabkan tempat ini mulai runtuh. Berjalan, keduanya berlari panik menuju pintu keluar. Pemandangan di sepanjang jalan sangat mengerikan. Dalam sekejap, bumi terbelah, dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk-makhluk yang telah dimangsa berhamburan keluar dari retakan tersebut, mengeluarkan lolongan yang menyayat hati. Tepat ketika mereka hendak mencapai pintu keluar, sesosok gelap tiba-tiba turun dari langit. Berniat pergi, iblis bulan itu berlumuran darah. Lengan kirinya hilang, jelas sekali ia baru saja terlibat dalam pertempuran sengit. Ia menyeringai jahat, mengangkat kristal merah darah itu. "Serahkan pecahan poros surgawi." Chu Chen melindungi Song Yan di belakangnya. Pedang surgawinya mengarah langsung ke iblis bulan. "Mimpi saja." Iblis bulan menyeringai jahat. "Kalau begitu, mari kita mati bersama." Dia tiba-tiba menghancurkan kristal itu, dan gelombang energi mengerikan langsung menyapu ke segala arah. Ekspresi Chu Chen berubah drastis. Orang gila ini benar-benar akan meledakkan seluruh jurang 10.000 zang. Pada saat kritis, Song Yan tiba-tiba meraih tangannya. "Aku punya cara." Tanda bulan sabit di antara alisnya bersinar terang. Kilatan cahaya perak muncul, dan kedua sosok itu lenyap seketika. Tidak, raungan iblis bulan padam dalam ledakan dahsyat yang mengguncang bumi.
Ketika Chu Chen membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berdiri di bawah langit berbintang yang familiar, Observatorium Pavilion Starfall. Kita sudah kembali. Chu Chen menatap Song Yan di sampingnya dengan tak percaya. Song Yan bersandar lemah di bahunya. Ini adalah susunan teleportasi yang ditinggalkan oleh roh bunga bulan pertama. Dia telah lama meramalkan hari ini. Tepat ketika Chu Chen hendak berbicara, sebuah lonceng berbunyi nyaring dari kejauhan. Sosok yang familiar bergegas menghampiri mereka. Itu adalah Mo Tianyi. Chu Chen, Song Yan, seru Mo Tianyi dengan terkejut dan gembira. Kalian masih hidup, ketua sekte, dia. Kami mengerti. Chu Chen mengangguk berat. Bagaimana situasinya sekarang? Ekspresi Mo Tianyi berubah drastis. Setelah kau pergi, ledakan besar terjadi di lembah Dewa Obat. Kami semua mengira kau. Tapi baru setengah jam yang lalu, menara pengamatan menemukan bahwa naga iblis pemakan bintang sedang bergerak menuju pavilion bintang jatuh. Chu Chen dan Song Yan saling bertukar pandang, sama-sama melihat tatapan tegas di mata masing-masing. Panggil semua murid yang masih mampu bertarung. Chu Chen menggenggam pedang surgawi dengan erat. Pertempuran terakhir akan segera tiba. Mo Tianyi mengangguk tegas dan berbalik untuk membuat pengaturan. Song Yan tiba-tiba meraih tangan Chu Chen. Tunggu, aku menemukan sesuatu yang lain. Dia mengeluarkan kristal ingatan dari dadanya. Ini ditinggalkan oleh roh bunga bulan yang pertama. Song Yan menggelengkan kepalanya. Ingatannya menunjukkan bahwa alasan iblis bulan bisa meniru kemampuan orang lain adalah karena dia memiliki sepotong kristal jahat ekstraterestrial di dalam dirinya. Apa? Chu Chen terkejut. Yang baru saja dia hancurkan. Bersambung.